berenang, semakin dalam kita menyelam, dada kita akan semakin terasa sesak. Lalu, pada saat kita pergi ke karwas, kita akan melihat beberapa karwas mengangkat mobil pada ketinggian tertentu agar lebih mudah dibersihkan. Kenapa mereka bisa mengangkat mobil seperti itu? Apakah mereka seorang Samson? Tentu saja tidak. Mereka menggunakan konsep fisika untuk mempermudah pekerjaan mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang fluida. Jadi, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir dan dapat berubah bentuk. Nah, dari kata zat yang mengalir, apakah fluida itu hanya zat cair? Tentu tidak. Zat alir itu ada dua jenis, yaitu zat cair dan zat gas. Nah, fluida sendiri itu akan kita bagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis dari kata statis yang artinya diam dan fluida dinamis yang artinya bergerak. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi fluida statis. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi fluida adalah yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari fluida, besaran-besaran pada fluida, dan tekanan hidrostatis. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume suatu benda. Misalkan, massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, artinya jika volume air 1 cm kubik, berarti massanya adalah 1 gram. Akan tetapi, satuan 1 gram per cm kubik ini belum menjadi satuan internasional. Maka dari itu, 1 gram per cm kubik harus diubah menjadi satuan internasional menjadi 1000 kg per meter kubik. Maka dari itu, dapat kita simpulkan persamaan dari massa jenis Rho sama dengan M per V, di mana Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah volume dengan satuan meter kubik. Sebenarnya, apa kegunaan massa jenis? Mengapa kita harus mencari massa jenis? Dan kenapa massa jenis benda itu berbeda-beda? Jadi, massa jenis menunjukkan kepadatan suatu benda. Misalkan, saya memiliki dua buah benda yang berbeda. Yang pertama adalah besi 1 kg dan yang kedua adalah kapas 1 kg. Dengan massa yang sama, namun besi volumenya nampak lebih kecil daripada kapas. Dengan jumlah massa yang sama, tapi besi lebih padat daripada kapas. Maka dari itu, dapat disimpulkan massa jenis besi lebih besar dari massa jenis kapas. Perhatikan gambar di samping. Nampak pada gambar, terdapat 3 buah lubang dengan jarak yang berbeda-beda dari dasar botol. Lalu, ketika lubang air dibuka secara bersamaan, maka air akan memancar keluar dari botol, namun dengan jarak yang berbeda-beda. Mengapa bisa seperti itu? Karena masing-masing lubang memiliki tekanan yang berbeda. Dari kasus ini, dapat kita simpulkan jika jarak pancar air kita misalkan sebagai nilai tekanan dari masing-masing lubang. Pada gambar terlihat tekanan pada lubang 1 lebih besar dari tekanan pada lubang 2 dan lubang 2 lebih besar dari tekanan lubang ketiga. Jika nilai gravitasi dan massa jenis kita anggap sama karena sama-sama air dan sama-sama di bumi, berarti yang mempengaruhi besarnya masing-masing tekanan pada lubang adalah kedalaman lubang, karena yang berbeda adalah kedalaman lubang. Artinya, secara sistematis dapat dituliskan bahwa P sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan P adalah tekanan hidrostatis dan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah gravitasi bumi, sedangkan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Baik, kita langsung ke contoh soal.
Sebuah akuarium berukuran panjang 6 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 4 m diisi dua jenis zat cair yang saling campur, yaitu zat cair A sebanyak 50.000 liter dengan massa jenis 1,2 gram cm kubik dan zat cair B sebanyak 40.000 liter dengan massa jenis 0,75 gram cm kubik. Tentukan A. Massa jenis campuran, tekanan total pada dasar akuarium, tekanan atmosfer 10⁻⁵. Yang A dulu, di sini kita disuruh mencari massa jenis campuran. Nah, kita data dulu diketahuinya apa saja dari soal. Yang pertama, ada VA adalah 50.000 liter. Liter itu kan desimeter kubik. Nah, kalau desimeter kubik diubah menjadi meter kubik berarti kan dibagi 1000. Jadi, volumenya menjadi 50 meter kubik. Nah, massa jenis A itu adalah 1,29 cm kubik. Jadikan satuan SI berarti dikali 1000 menjadi 1200 kg per meter kubik. Yang selanjutnya diketahui ada volume B itu sebanyak 40.000 liter. Liter diubah ke meter kubik berarti liter desimeter kubik berarti jadi 40 meter kubik. Dan diketahui massa jenis B itu adalah 0,75 gram per cm kubik. Dijadikan satuan standar internasional dikali 1000 berarti menjadi 750 kg per meter kubik. Karena yang ditanya adalah massa jenis campuran, berarti kita menggunakan rumus rho campuran adalah rho A dikali VA plus rho B dikali VB per VA plus VB. Lalu kita masukkan nilainya bahwa rho A tadi 1200, VA nya 50 plus rho B nya 750, VB nya 40 per VA nya 50 plus VB nya 40. Ini sama dengan 1200 dikali 50 berarti 12 kali 5 60, 60.000 plus 750 kali 40 adalah 30.000 per 50 ditambah 40 adalah 90. Hasilnya adalah 90.000 per 90, 90.000 dibagi 90 hasilnya adalah 1000, satuannya kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis campuran dari zat A dan zat cair B adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah tekanan total pada dasar akuarium jika tekanan atmosfernya adalah 10⁻⁵ Pascal. Karena yang ditanya adalah P absolut atau P total, berarti rumusnya adalah P absolut sama dengan PO ditambah pH. Dengan pH sendiri itu adalah rho dikali G dikali H. Jadi rumusnya menjadi PO nya adalah 10⁻⁵ Pascal ditambah rho nya rho campuran berarti adalah 1000 kg per meter kubik dan G nya adalah 10 gravitasi buminya. Nah, hanya ini adalah kedalaman sedangkan belum diketahui. Maka misal kita anggap akuariumnya berbentuk balok, misal panjangnya 6, lebarnya 5, dan tingginya 4. Lalu tadi akuarium diisi dua zat cair kan? Zat cair A massanya 50.000 liter, zat cair B volumenya 40.000 liter. Kalau di total berarti kan V totalnya adalah 50 meter kubik plus 40 meter kubik sama dengan 90 meter kubik. Nah, kita lihat dulu volume baloknya ini dengan ketinggian 90 meter kubik itu setinggi apa? Jangan gunakan ketinggian 4 meter. Berarti P sama dengan P kali L kali T. Volumenya 90, P nya 6, L nya 5, dan T nya nanti yang mau kita cari. Nah, jadi 90 sama dengan 30 T. Nah, dapatlah T nya itu nilainya adalah 3 meter. Jadi ketinggiannya yang digunakan volume dari dua zat cair itu adalah ketinggiannya 3 meter. Nah, ingat yang diisikan hanya yang diisi adalah H kedalaman bukan H ketinggian. Jadi artinya ketinggian zat cair dalam akuarium hanya 3 meter. Lalu kita masukkan hanya adalah 3. Jadi 10⁻⁵ itu kan 100.000 plus 10.000 dikali 10 berarti 10.000 dikali 3 30.000. Jadi 100.000 ditambah 30 hasilnya adalah P absolutnya adalah 130.000 Pascal.